Selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat beribadah. Walaupun kita berbeda-beda tempat, biarlah kita selalu semangat untuk memuji Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita saat teduh sejenak. Kita percaya kuasa Tuhan yang sangat indah dan sangat besar, pengorbanannya yang sangat berarti bagi kita, karena Ia sahabat yang selalu ada dan sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu, mari kita puji dan agungkan namanya. Sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia Dan berharga. dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar,
Sungguh indah ya Tuhan. Sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat indah ya Tuhan. Oleh karena kebesaran-Mu, kami bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. Walaupun berbeda-beda tempat, tapi biarlah Tuhan tidak menurunkan semangat kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Pakai kami ya Tuhan, buka hati kami dan pikiran kami. Berkati juga ibadah ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kami berserah hanya kepadamu. Amin. Teman-teman, kita tahu dalam situasi saat ini, kita mungkin mengalami masa sulit. Mungkin ada teman-teman kita yang bekerja di PHK, ataupun dalam keluarga penurunan ekonomi yang tidak stabil karena COVID. Tapi kita harus yakin dan percaya, serta kita harus berserah kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tak akan pernah pudar. Mari kita naikkan pujian ini, Hatiku Percaya. Mari kita naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara di kota perlindungan. Katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
dariku. Sebagai orang percaya, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanlah perisai bagi kita. Di saat banyak masalah yang menimpa kita harus percaya akan janji Tuhan yang akan memulihkan setiap hidup kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semu Yulia, mari kita angkat pujian ini bersama-sama, kita nyanyikan Engkaulah Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku,
bertahan dalam perkara. Dalam perkara dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Selalu menopang hidupku. Kepada Yulia, saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama punya waktu tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dengan iman percaya kami, firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang mengubahkan kami, dan kami percaya ketika kami menghidupi firman itu, Engkau akan memampukan kami supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, sertai pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Tentu saya sangat bersyukur sekali karena sekian lama saya off begitu ya. Tetapi hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam pemberitaan firman-Nya. Teman-teman, pernahkah kalian mengalami peristiwa yang mengancam nyawa kalian? Misalnya selamat dari kecelakaan atau terhindar dari musibah, misalnya kebakaran, kerusuhan, bencana alam. Kalau ngomong-ngomong tentang peristiwa seperti ini, saya jadi ingat teman saya yang pelayanan di Kota Palu, Sulawesi Tengah 2 tahun yang lalu. Tentu kalian mungkin juga ingat ya, ketika itu terjadi gempa yang cukup hebat dan tsunami yang cukup dahsyat. Nah, singkat cerita, karena saya dekat dengan teman itu, saya tanya bagaimana kejadiannya waktu itu. Nah, dia sungguh syok sekali karena melihat, untuk pertama kalinya dia melihat bagaimana jalanan itu retak dan mobil-mobil yang ada di jalanan itu saling tumpang tindih begitu ya. Sampai ada yang ke atas atap rumah begitu. Nah, dahsyat sekali. Sampai itu menjadi satu traumatik begitu ya. Lalu saya tanya, bagaimana perasaanmu ketika semua itu sudah berlalu dan tahu bahwa engkau selamat, engkau terhindar dari musibah itu, dan padahal dia ada di sana gitu ya. Dia jelas-jelas menyaksikan kejadian itu yang luar biasa. Lalu dia mengatakan perasaannya campur aduk. Ada rasa syukur, tapi juga sedih, ada rasa bingung, takut begitu ya. Perasaan yang dia pertama kali ucapkan tentunya adalah perasaan syukur. Nah, teman-teman, kalau kalian ada di sana ya, di tempat itu, mungkin akan merasakan hal yang serupa. Setelah semuanya terjadi dan kalian selamat, bisa-bisa kalian akan mengadakan ibadah syukur gitu ya. Kalian akan bersaksi begitu ya. Atau mungkin kalian akan berjanji, kalian akan berkomitmen akan melayani Tuhan. Yang pasti kalian akan mengucap syukur karena selamat ya, enggak sampai mati karena tsunami atau kegencet gempa begitu ya. Nah, teman-teman, hari ini kita juga akan belajar dari respon seseorang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan saja secara fisik tetapi juga jiwanya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Teman-teman yang ada di rumah menyimak dengan baik dan juga membuka Alkitabnya masing-masing ya. Saya akan bacakan. LAI memberikan judul ke-10 orang kusta. Ayat 11.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Teman-teman, diceritakan di sana bahwa waktu itu Tuhan Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Itu berarti Tuhan sedang berada di lingkungan atau kampung halaman orang-orang Galilea dan Samaria. Nah, ketika Yesus lewat, ada 10 orang kusta yang mendatangi dia. Tentu mereka tidak boleh dekat-dekat. Karena orang kusta adalah orang yang disisihkan, diisolasi begitu ya. Seperti kita sekarang di lockdown, karantina begitu ya. Tapi kalau kita masih enak, ada keluarga begitu ya di rumah ya. Nah, orang kusta ini tidak boleh tinggal dengan keluarganya sendiri, melainkan mereka akan diasingkan bersama dengan orang-orang kusta lainnya. Nah, waktu mereka melihat Tuhan Yesus, langsung mereka spontan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Teman-teman, Yesus tahu enggak kalau mereka ini sakit? Tahu. Dari mana Yesus tahu? Dari penampilan mereka. Kenapa? Karena orang sakit, kusta pada masa itu, mereka akan menutupi tubuh dan mukanya supaya jangan ada orang yang dekat-dekat, gitu ya. Kalau mereka ada di kerumunan begitu ya, mereka akan mengatakan najis, najis begitu ya, supaya orang-orang tidak dekat. Dan apa yang Yesus perbuat? Dikatakan di ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Setelah itu narator menuliskan seperti ini. Sementara mereka di tengah jalan, mereka, maksudnya 10 orang kusta itu ya, menjadi tahir atau sembuh. Nah, teman-teman coba bayangin bagaimana perasaan dan ekspresi mereka. Tentu mereka sangat senang sekali ya. Mereka akan bersukacita sekali. Ada yang mungkin karena enggak tahan, yang enggak bisa menahan rasa sukacita itu, mereka cepat-cepat berlari menemui para imam supaya apa? Supaya para imam memutuskan, "Oh ya, kamu tahir, kamu sembuh, kamu bisa pulang ke rumah," gitu ya, karena mereka mungkin rindu sama keluarganya. Nah, tapi menarik di sini, dari peristiwa ini 10 orang disembuhkan, namun hanya ada 1 orang saja yang ketika dia dikatakan ya, di dalam perjalanan mau menuju ke para imam, tapi dia ini melihat kulitnya, kok kembali normal. Loh, mana tadi yang bintik-bintik putih, kustanya itu kok hilang, begitu ya. Dikatakan dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, keras gitu ya. Bukan hanya itu, dia bukan lari cepat-cepat ke imam, tetapi dia cepat-cepat kembali lari kepada Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin orang itu ya, kalau saya dramatisir ya, orang itu berkata, "Oh Yesus, Guru yang baik, terima kasih banyak ya, terima kasih. Aku sudah lama sakit, aku sudah lama ditolak, aku diasingkan. Hari ini surprise banget Tuhan, aku sembuh, aku kembali sehat, aku bisa pulang rumah," begitu ya. Dan Alkitab mencatat orang itu dikatakan adalah orang Samaria.
Kenapa hal ini menjadi pelajaran yang penting, teman-teman? Karena mungkin untuk pendengar pada saat itu ya, orang-orang Yahudi, mereka nggak suka, mereka benci sama orang Samaria. Tetapi justru Alkitab memakai, bahkan mengatakan orang itu, orang yang tahu diri itu, orang yang tahu terima kasih itu adalah orang Samaria. Setelah itu Yesus pun memberikan respon dengan memberikan pertanyaan yang tidak perlu dijawab mestinya ya, tetapi penting untuk kita renungkan sama-sama di ayat 17 sampai 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Teman-teman, tentu yang Yesus tanyakan bukan masalah lokasinya di mana. Karena sudah jelas kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan suruh pergi ke imam gitu ya. Tetapi yang Yesus maksudkan, yang Yesus permasalahkan di sini adalah sikap hati mereka setelah menerima kesembuhan. Apakah mereka ingat siapa yang menyembuhkan? Apakah mereka memberikan respon atas kesembuhan mereka dengan memuliakan Allah? Kita tahu jawabannya tidak ya, karena terbukti yang 9 orang tadi tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Ada kemungkinan sebelum bertemu dengan Yesus, orang Samaria ini bukan orang percaya Tuhan Yesus. Tetapi setelah menerima kesembuhan, dia kembali menemui Yesus, dia bersyukur, dia percaya, dan dia mengakui kuasa Yesus dengan tersungkur di depan kaki Yesus. Teman-teman, seperti cerita saya di awal tadi mengenai selamat dari bencana, mungkin tidak banyak dari kita yang mengalami peristiwa-peristiwa yang menegangkan atau mungkin sakit parah yang sampai hampir mati. Tetapi bagi kita atau kalian yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu dan selamat ya, dan sembuh, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sudah mengucap syukur dan sudah memuliakan Tuhan dengan hidup kalian? Pertanyaan yang sama buat kalian yang mungkin belum pernah mengalami hal-hal yang spektakuler seperti yang saya ceritakan tadi. Apakah kalian selalu ingat untuk mengucap syukur buat hal-hal sederhana, rutin yang kalian alami setiap hari? Mungkin kesehatan dan pemeliharaan Tuhan, bisa makan, bisa ada pakaian supaya nggak kedinginan, bisa sekolah, ada atap rumah yang melindungi kalian. Semua organ tubuh juga berfungsi dengan baik. Apakah kalian mengucap syukur untuk hal itu? Atau kalian merasa biasa-biasa saja, merasa sudah sewajarnya aku dapat, apalagi kalian yang sudah bekerja. Ya, aku sudah bekerja, bisa cari uang sendiri kok. Ya sudah sewajarnya aku bisa menikmati, aku bisa belanja. Dan merasa gak perlu tiap hari bersyukur. Teman-teman, terlepas dari apakah kita pernah mengalami peristiwa yang spektakuler atau biasa-biasa saja, yang pasti ada satu peristiwa besar yang mengancam nyawa kita, dan peristiwa itu sangat mengerikan. Apa itu? Kematian kekal. Hukuman di alam maut. Itu sudah pasti kita terima. Tetapi Yesus telah menebus engkau dan saya. Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah mengalahkan maut itu. Karena itu mari teman-teman, sebagai orang yang sudah diselamatkan, mari kita belajar sama-sama untuk selalu memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Jangan lupa akan penciptamu. Jangan lupa diri, jangan lupa terima kasih. Jangan menganggap semua yang kamu punya ya memang seharusnya aku menikmati karena kerja kerasku, karena kerja keras orang tuaku. Tetapi pandanglah ke atas. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang bermurah hati,
memberikan semuanya itu dan mengucap syukurlah. Terlebih karena keselamatan kekal yang sudah Dia berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kami melihat teladan seorang Samaria, orang yang asing, orang yang dikucilkan, tetapi dia tahu diri ya Tuhan. Dia tahu kembali kepada Engkau, mengucap syukur dan memuliakan Allah. Tuhan, ajari kami supaya kami tidak lupa diri, supaya kami bisa melihat dari hal-hal yang sederhana sekalipun, peristiwa-peristiwa yang biasa saja terjadi di dalam hidup kami, sebagai anugerah yang Tuhan berikan, sebagai kemurahan Tuhan yang tidak semua orang dapat nikmati, terlebih di masa-masa yang sulit seperti ini. Kalau kami masih sehat, kalau kami bisa membeli masker, kalau kami masih bisa minum vitamin untuk menjaga imun tubuh kami, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh mau belajar kembali untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami yang sudah dinyatakan, yaitu keselamatan yang telah kami terima. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus yang boleh membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi remaja-remaja yang diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, dan terlebih kami juga boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Semulia Yulia yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita meresponi firman Tuhan yang tadi telah disampaikan dengan pujian Thank You Lord. That I want to say, thank you, Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank
Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, biarpun kami tidak bersama-sama berkumpul di tempat yang sama Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi akan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, semua yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan bagi Tuhan.